ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa belajar kembali. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih dipertemukan kembali, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali pada pertemuan kelima. Kira-kira ada yang tahu nggak ya, hari ini mau belajar apa? Hayo. Nah, iya betul. Hari ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan hukum bacaannya. Sebelum ke materi inti, saya ada sedikit motivasi untuk teman-teman semua. Jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa menyerah. Boleh jadi kelelahan yang kalian tahan saat ini, kalian akan menikmatkan hasilnya di masa yang akan datang. Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya lebih baik menahan kelelahan saat ini daripada menahan kebodohan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk adik-adik semua, terus semangat dalam mencari ilmu, belajar untuk menggapai cita-cita. Oke, sesuai dengan pertemuan kelima ini, subtema kita adalah terkait Al-Quran dan hukum bacaan. Sebelum ke hukum bacaan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa ya Al-Quran itu? Yaps, betul. Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang terdiri dari 6.660 ayat, 114 surat, 30 juz. Lantas Al-Quran ini kapan diturunkannya, Bu? Al-Quran diturunkan ketika pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Makanya bulan Ramadan itu dikatakan bulan yang begitu mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Lantas Al-Quran itu sebagai apa ya? Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai umat muslim. Karena umat muslim kalau tidak berpedoman, hidup tidak ada pedoman, maka tidak akan tahu arahnya kemana. Kalau di negara mah hidupnya berpedoman pada falsafah negara, ideologi, yakni Pancasila. Kalau orang Islam pedomannya adalah Al-Quran. Kita kan di negara hidupnya bernegara dan beragama, maka pedoman kita ada di falsafah negara Pancasila, kemudian di agama Islam kita adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini memiliki keberkahan, teman-teman. Al-Quran menjadi dasar hidup manusia,
menjadi pegangan umat manusia, terutama umat Islam, karena umat Islam itu adalah umat yang dicintai oleh Nabi dan Rasulnya, di mana Al-Quran menjadi pedoman hidup. Kenapa dikatakan demikian? Karena setiap yang kita lakukan di dunia ini itu tercermin dalam Al-Quran. Berbakti kepada kedua orang tua, perintahnya ada di Al-Quran surah Al-Isra. Tolong menolong, saling nasihat menasehati, perintahnya ada di dalam Al-Quran surah Al-Asr. Bahkan tentang jual beli pun Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Sungguh mulianya Islam, Masya Allah. Oleh karena itu penting sekali kita untuk mempelajari Al-Quran, yakni terkait ilmu tajwidnya, hukum bacaannya. Ilmu yang mempelajari hukum bacaan disebut dengan ilmu tajwid. Betul. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari hukum bacaan Al-Quran. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum bacaan qalqalah. Apakah ada yang tahu qalqalah itu apa? Yap, betul. Qalqalah artinya memantulkan. Qalqalah hurufnya terbagi menjadi 5, yakni ba, jim, dal, to, ko. Singkatnya kita gabungkan menjadi kata baju di toko. Oke, biar lebih jelas, mari simak tulisan berikut ini. Qalqalah itu artinya pantul, pantulan. Hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to, dan ko. Nah, simpelnya qalqalah itu artinya pantulan. Cara bacanya sehingga dipantulkan. Hurufnya ada 5. Apa? Ba, jim, dal, to, ko. Atau kita gabung dengan baju di toko. Baju di toko. Nah, qalqalah ini kemudian dibagi menjadi 2 bagian, yakni apa? Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Oke, kita tulis terlebih dahulu. Qalqalah kemudian dibagi menjadi 2, qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Apa sih qalqalah sugro dan kubro itu? Qalqalah sugro itu adalah qalqalah kecil. Simpelnya, cirinya qalqalah sugro itu terdapat pada tengah-tengah kalimat. Contohnya seperti apa? Min qablikum. Qablikum. Nah, huruf qalqalahnya yaitu ba, ada di tengah. Jadi cirinya qalqalah sugro itu pantulannya hurufnya ketika di tengah. Kemudian kalau qalqalah kubro, kebalikannya, kalau tadi sugro kecil berarti kubro besar. Cirinya adalah qalqalah kubro itu gini teman-teman. Letaknya ada di akhir ayat atau waqaf.
Contohnya ada di mana? Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu ahad. Huruf da. Itu namanya qalqalah kubra. Kenapa? Karena danya ada di akhir ayat. Itu cirinya, simpelnya. Qalqalah kubra itu terdapat di akhir ayat atau waqaf. Sekarang kita coba membaca contoh qalqalah dari 5 huruf ini. Yang pertama huruf ba. Kita coba cara bacanya seperti apa? Ab, ib, uba. Teman-teman boleh dicoba? 1, 2, 3. Ab, ib, uba. Betul. Sekarang yang kedua huruf ja. Kita coba bacanya dipantulkan. Aj, ij, uja. Betul. Sekarang huruf da. Kita coba bareng-bareng. Ad, id, uda. Nah, itu qalqalah. Sekarang huruf to. Huruf to itu kanan kiri pipinya agak bergelembung. Contohnya alpo, ilpo, upo. Nah, sekarang yang terakhir huruf ko. Ako, iko, uko. Nah, tadi kita sudah mencari contoh daripada hukum bacaan qalqalah sugro yang di tengah-tengah. Contohnya min qablikum. Itu huruf qalqalahnya adalah ba. Kita tulis min qablikum. Nah, ini dinamakan qalqalah sugro karena berada di tengah hurufnya. Itu dinamakan dengan qalqalah sugro atau qalqalahnya kecil, pantulan. Min qablikum. Kalau yang kubro, qul huwallahu ahad. Kita coba tulis. Asalnya qul huwallahu ahadun, tapi ketika berhenti di akhir ayat itu maka harus disukunkan. Berhenti itu disukunkan, tidak boleh dibaca, dan ini huruf da. Da itu termasuk ke dalam qalqalah, maka bacanya dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Nah, ini termasuk qalqalah kubro, qalqalah besar yang cirinya di akhir ayat atau di akhir waqaf. Sekarang tugas teman-teman boleh mencari contoh daripada qalqalah sugro dan kubro, masing-masing 5. Oke, ditunggu. Mungkin materi hari ini itu saja, kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teman-teman jangan lupa untuk terus mempelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah sesuatu yang harus ada. Artinya apa? Begini teman-teman. Ketika desa A tidak ada yang mempelajari ilmu tajwid satupun, maka satu desa itu dosa semua. Namun ada satu yang mempelajari saja, maka kewajibannya dosanya itu gugur. Karena apa? Karena telah diwakilkan oleh satu orang tadi. Masya Allah, itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah merasa puas dalam belajar. Harus terus menggali ilmunya, tetap semangat. Insya Allah, kata Allah, man jada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع